Haleluya. Shalom sahabat pujian penyembahan terkasih. Sebelum kita masuk dalam ruang doa, saya rindu mengajak sahabat semua untuk sama-sama kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Ayub pasal 5 ayat 2. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Sahabat, ayat firman Tuhan yang singkat ini menyimpan peringatan yang sangat dalam bagi kehidupan kita. Sakit hati dan iri hati adalah dua racun jiwa yang seringkali tidak terlihat di permukaan, namun diam-diam membunuh dari dalam. Ketika seseorang membiarkan sakit hati tumbuh tanpa pengampunan atau memelihara iri hati tanpa pertobatan, maka tanpa disadari, dia sedang menggali lubang kejatuhannya sendiri. Firman Tuhan menyebut orang yang membiarkan sakit hati dan iri hati menguasainya sebagai bodoh dan bebal. Mengapa? Karena kedua hal itu tidak hanya menghancurkan hubungan kita dengan sesama, tetapi juga memisahkan kita dari hadirat Tuhan yang kudus. Sahabat terkasih, seringkali dalam hidup kita merasa dikhianati, disakiti, atau diperlakukan tidak adil. Dalam momen-momen itulah musuh berusaha menyusupkan kepahitan dan iri hati ke dalam hati kita. Ia tahu bahwa jika ia bisa mencemari hati kita, maka ia bisa menghalangi aliran berkat Tuhan dalam hidup kita. Tapi kabar baiknya adalah, kita tidak harus terjebak dalam kepahitan. Kita bisa memilih untuk mengampuni. Kita bisa memilih untuk bersyukur atas apa yang kita miliki daripada membandingkan diri dengan orang lain. Kita bisa memilih jalan kasih, bukan jalan iri hati. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni, bukan karena orang lain layak diampuni, tetapi karena hati yang penuh pengampunan akan mengalami kebebasan dan damai sejahtera. Dan ketika kita belajar bersyukur atas bagian hidup kita, kita sedang membuka pintu bagi Tuhan untuk memberkati lebih lagi. Oleh sebab itu, sahabat, mari kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Jangan biarkan sakit hati dan iri hati mengambil alih. Biarlah kasih Kristus yang lembut menyembuhkan luka terdalam kita dan membawa kita kepada kehidupan yang penuh sukacita dan damai. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang aku sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini aku datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan penuh kerinduan. Aku menyadari ya Tuhan, bahwa selama ini mungkin ada luka yang belum sembuh, ada kekecewaan yang belum selesai, ada iri hati yang diam-diam tumbuh dalam diriku. Aku datang kepadamu bukan sebagai orang yang sempurna, tapi sebagai anak-Mu yang rindu dipulihkan. Tuhan, aku mohon ampun jika aku telah membiarkan sakit hati menguasai hidupku. Ampuni aku jika aku iri terhadap berkat orang lain, padahal Engkau selalu mencukupkan aku. Aku menyerahkan semua luka, semua rasa kecewa, semua keinginan yang belum terpenuhi ke dalam tangan kasih-Mu yang sempurna. Tuhan Yesus, ajarku untuk mengampuni, bahkan ketika itu terasa sulit. Lembutkan hatiku agar aku tidak menyimpan dendam, tapi belajar melihat sesama dengan kasih-Mu. Ajarku untuk bersyukur atas bagian yang telah Engkau tetapkan bagiku, dan untuk percaya bahwa waktu-Mu selalu yang terbaik. Lepaskan aku dari segala belenggu yang mengikat jiwaku, belenggu kepahitan, iri hati, dan penghakiman. Bersihkan hatiku ya Tuhan, dan penuhi aku dengan damai sejahtera-Mu. Jadikan aku pribadi yang rendah hati, yang tidak mudah marah, yang tidak cepat tersinggung, dan yang selalu mengutamakan kasih dalam segala hal. Ya Tuhan, aku tahu bahwa hati yang bersih adalah wadah bagi kemuliaan-Mu. Oleh karena itu, pulihkan hatiku agar aku dapat menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitarku.
Bangun aku kembali dengan dasar yang kuat dalam firman-Mu. Hari ini, aku menolak untuk hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Aku menolak untuk dikuasai oleh rasa tidak puas dan iri hati. Aku memilih untuk hidup dalam kasih, pengampunan, dan syukur. Karena aku tahu ketika hatiku bebas, maka hidupku akan dipenuhi damai dan kemenangan yang daripadamu. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau selalu siap menerima dan memulihkan. Aku percaya bahwa Engkau sedang bekerja dalam hidupku saat ini juga, dan tidak ada luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan oleh kasih-Mu. Inilah doaku ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa dan berserah kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sahabat pujian penyembahan. Jika Anda merasa diberkati, jangan lupa untuk membagikan video ini ke orang-orang yang Anda kasihi, agar lebih banyak lagi orang yang dipulihkan dan diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati sahabat semua.